Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Imba Atus Soleha. Di sini saya akan sedikit menjelaskan artikel saya yang berjudul Perbandingan Sistem Ekonomi, Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Perspektif Intervensi Pemerintah, Regulasi dan Perencanaan Ekonomi. Sistem ekonomi memiliki perbedaan dalam konsumsi, produksi, dan distribusi berdasarkan tingkat intervensi pemerintah, regulasi, dan perencanaan ekonomi. Dalam kapitalisme, konsumsi ditentukan oleh daya beli individu tanpa campur tangan pemerintah. Produksi bergantung pada mekanisme pasar dan distribusi mengikuti kemampuan pasar, meskipun sering memunculkan kesenjangan sosial. Intervensi pemerintah minimal, regulasi terbatas pada perlindungan konsumen dan anti monopoli, serta perencanaan ekonomi tidak ada karena sepenuhnya desentralisasi. Sebaliknya, dalam sosialisme, pemerintah mengatur konsumsi untuk kebutuhan dasar, menentukan produksi melalui perencanaan terpusat, dan mendistribusikan sumber daya berdasarkan kebutuhan masyarakat, guna mengurangi kesenjangan. Intervensi pemerintah dominan. Regulasi mencakup seluruh aspek ekonomi, dan perencanaan ekonomi sepenuhnya terpusat untuk memastikan pemerataan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, konsumsi diatur agar sesuai kebutuhan, melarang barang haram dan konsumsi berlebihan. Produksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah seperti larangan riba, sementara distribusi diatur melalui zakat, infak, dan juga sedekah untuk memastikan keadilan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator. Regulasi didasarkan pada prinsip syariah, dan perencanaan ekonomi menyeimbangkan aspek duniawi dan ukhrawi. Sedangkan pada sistem campuran, konsumsi adalah gabungan pasar bebas dengan subsidi pemerintah untuk barang pokok. Produksi sebagian besar diserahkan pada mekanisme pasar. Tetapi sektor strategis diatur oleh negara. Distribusi menggabungkan pasar dengan intervensi pemerintah untuk mengurangi ketimpangan. Sistem ini fleksibel dalam intervensi pemerintah dan mengadopsi perencanaan ekonomi yang mengombinasikan pendekatan pasar dan negara. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Diana Fitriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang peranan lembaga hizbah. Lembaga hizbah adalah institusi yang berfungsi mengawasi pelaksanaan aktivitas ekonomi dan sosial agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam sejarah Islam, hizbah berfokus pada keadilan pasar, pengendalian harga, pencegahan praktik buruk seperti penipuan atau penimbunan barang. Hizbah bertujuan untuk melindungi masyarakat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan kejujuran dalam transaksi. Dalam ekonomi modern, prinsip hizbah tetap relevan dan diimplementasikan melalui lembaga pengawas seperti Dewan Syariah Nasional atau regulator pasar seperti OJK. Contoh penerapan modern meliputi pengawasan harga pasar, pencegahan monopoli, sertifikasi halal, dan regulasi anti penimbunan. Keuntungan hizbah meliputi stabilitas pasar dan pelindungan konsumen, meski menghadapi tantangan seperti resistensi pelaku pasar dan kompleksitas regulasi. Materi yang keempat yaitu tentang perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi adalah proses penyusunan strategi untuk mengelola sumber daya secara efisien demi mencapai tujuan pembangunan nasional.
Proses ini mencakup aspek seperti penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, dan pengendalian inflasi. Perencanaan yang efektif memanfaatkan data dan teknologi termasuk AI untuk memprediksi tren ekonomi dan menyusun kebijakan responsif. Langkah ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan keberlanjutan SDGs seperti pengurangan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan kami atau ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jika ada yang masih belum dipahami atau ada sanggahan dari teman-teman, bisa ditanyakan. Mungkin cukup itu saja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.